Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Anak-anak, sebelum kita belajar, anak-anak harus tetap menjaga kebersihan ya nak. Selalu cuci tangan dan jangan lupa selalu memakai masker. Nah, sekarang kita belajar dengan Bu April ya. Kita belajar tematik tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah, pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak sekarang buka LKS-nya ya, halaman 83, pembelajaran 3, subtema 3. Di sini Ibu April akan menjelaskan materi bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Coba anak-anak lihat di bagian ayo membaca. Nah, di sini ada percakapan. Nah, ada Udin, ada Siti, ada Edo, ada Beni. Nah, Ibu akan membacakan, anak-anak harus mendengarkan. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Setelah itu ada percakapannya. Udin, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Setelah itu Siti menjawab, siap Din, aku akan menyapu. Setelah itu Edo juga menjawab, aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Setelah itu Beni juga menjawab, aku akan membereskan lemari buku. Nah, setelah itu Udin menjawab perkataan Siti, Edo, dan Beni. Terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak buka LKS-nya halaman 84. Ya, di sini Ibu April akan menjelaskan pelajaran matematika KD 3.3 dan 4.3. Anak-anak, coba dilihat di bagian ayo belajar. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengurangan bilangan cacah. Melakukan operasi pengurangan tanpa meminjam dan dengan meminjam. Nah, di sini poin yang A. Coba anak-anak lihat di LKS anak-anak masing-masing ya. Di sini ada pengurangan tanpa meminjam. Cara bersusun pendek ya. Contohnya 697 dikurangi 346, jawab. Nah, disusun ya nak. 697 dikurangi 346. Ya. Caranya menghitungnya bagaimana, Bu? Nah, Ibu kan sudah bilang sebelumnya anak-anak harus menghitung di bagian belakangnya terlebih dahulu. Jadinya bagaimana penjabarannya nak? Berarti 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Seperti ini, coba dilihat ya. Nah, setelah itu 9 dikurangi 4, 5. 9 kurangi 4, 5. Setelah itu yang depan 6 dikurangi 3, hasilnya 3. Jadi, nah kalau ada kalimat jadi itu adalah tanda bahwa penyelesaiannya nak. Nah, jadi 697 dikurangi 346 hasilnya 351. Nah, ini kan bersusun pendek ya nak. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan yang cara bersusun yang panjang nak ya. Nah, contohnya 489 dikurangi 245. Nah, sebelumnya Ibu sudah mencontohkan peletakan setiap nomornya pada penjumlahan. Nah, sekarang kita belajar pengurangan ya nak. Nah, 489
Nah, penjabarannya yang ratusan sendiri, yang puluhan sendiri, dan yang satuan sendiri. Nah, jika 489 ini penjabarannya ratusan berapa? Angkanya berapa di sini? Betul, 400 ditambah 8 ini puluhan ya nak, tambah 80. Setelah itu ada angka 9. 9 ini satuan, berarti ditaruh belakang. Setelah itu 245, berarti yang ratusannya 200 ditambah puluhannya 40. Setelah itu satuannya 5. Nah, setelah itu digaris nak sininya. Terus dikasih tanda pengurangan. Nah, dihitungnya yang paling belakang juga nak. 9 dikurangi 5, 4. Nah, setelah itu 80 dikurangi 40 berarti berapa nak? 40. Setelah itu yang ratusan nak. 400 dikurangi 200 berarti berapa? 200. Betul. Jadi 489 dikurangi 245, hasil akhirnya berapa nak? 244. Nah, selanjutnya nak, coba di sini Ibu akan menjelaskan poin yang B, pengurangan dengan teknik meminjam. Cara bersusun pendek. Nah, tadi 426 dikurangi 273, gitu ya. Terus disusun seperti ini nak, ya. 426 dikurangi 273. Nah, pasti anak-anak bingung. Loh, kok ada garis ininya ya, Bu? Ya, nak, garis ini tidak ada kaitannya sebenarnya. Tetapi anak-anak dengan adanya garis ini dapat memudahkan, ya, memudahkan seperti itu. Terus diubah kayak gitu. Diubah menjadi seperti ini, nak. Nah, tadi kan 426 dikurangi 273. Nah, diubahnya kan seperti ini ya, nak. Anak-anak pasti bingung, kok bisa ya Bu di sini 12. Nah, caranya seperti ini, nak, biar anak-anak lebih mudah ya. Nah, 426 ya dikurangi 273. Ini pengurangan bersusun pendek ya. 6 dikurangi 3 berarti 3. Setelah itu 2 dikurangi 7 bisa tidak nak? Tidak bisa Bu, karena angka depannya ini lebih kecil daripada yang bawah ini Bu. Lalu bagaimana ya Bu? Nah, jadinya seperti ini. 2-nya ini dicoret nak, jadi 12. Nah, seolah-olah angka 2 ini pinjam 10 nak. Nah, berarti kan totalnya dia meminjam 12. 10 dari meminjam, 2 dari yang dia punya. Berarti sininya 12. Nah, setelah itu yang depannya ini juga dicoret nak, menjadi 3 karena pinjam ke depannya 1. Nah, 12 ya dikurangi. Nah, 12 dikurangi 7 berapa? Pinter, 5. 3 dikurangi 2 berarti 1. Berarti jadi 426 dikurangi 73 hasilnya 150.
3. Nah, sama kan, Nak? Nah, sekarang cara bersusun panjang. Contoh, 473 dikurangi 258. Penjabarannya seperti apa? Ya, seperti apa, Nak? Seperti ini ya. Nih, ini kan 400 tambah 60 ditambah 13. Lah, kok di sini enggak 70 ya, Bu? Nah, karena itu perhatikan langkahnya. Langkah-langkahnya di sini. Coba yuk baca bersama-sama. Nih, satuan 3 dikurangi 8 tidak bisa, maka pinjam 1. Puluhan dari 7 menjadi 10 ditambah 3 dikurangi 8 sama dengan 5 gitu ya. Berarti 13 dikurangi 8 hasilnya 5. Setelah itu 60 dikurangi 50 hasilnya 10. 400 dikurangi 200 jadi 200. Jadi pengurangan antara 426 dikurangi 473 dikurangi 258 hasilnya 215. Seperti itu. Nah, ini soal yang kedua. Perhatikan contoh lainnya. 976 dikurangi 795. Jadi pengurangannya seperti ini. Ya. Coba Nana nanti dipahami. Nah, anak-anak coba dilihat di sini Ibu punya contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal pengurangan dengan cara pendek atau susunan yang pendek. Sama saja ya, Nak. Di sini ada soal 369 dikurangi 162. Berarti 7 dikurangi 2 hasilnya 5. Pinter. Setelah itu 6 dikurangi 6 berarti berapa? 0, Bu, habis. Iya, Nak, kalau habis ditulis 0. Setelah itu 3 dikurangi 1 berarti berapa, Nak? Pintar. 2. Berarti jadi 367 dikurangi 162 hasilnya 205. Pintar. Terus sebelahnya 5 dikurangi 1 berapa, Nak? 4. 9 dikurangi 8 berapa, Nak? 1. 2 dikurangi 1 berapa, Nak? 1. Pinter. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajarkan yang bersusun panjang. Nah, coba pengurangan bersusun panjang. Tadi Ibu sudah bilang bahwa dengan model yang seperti ini harus dijabarkan satu persatu. Kemarin anak-anak sudah belajar yang penjumlahan dan sekarang belajar yang pengurangan. Berarti sininya berapa? Letakannya ratusan, berarti 300. Pinter. Setelah itu yang puluhan, Nak. Berapa? 80. Pinter. Terus yang satuan, Nak. Berapa? 9.
sekarang yang bawah 200 ya. Ini ratusannya berarti 200. Yang 3 ini puluhan nak, berarti berapa? 30. Yang sini satuan, berarti satuannya berapa nak? 8. Pinter. Terus langkah selanjutnya, anak-anak harus menghitungnya mulai dari belakang. 9 dikurangi 8, hasilnya berapa nak? 1. 80 kurangi 30, berapa nak? 50 bu, pinter. 300 kurangi 200, berapa nak? 100. Jadi 389 dikurangi 238, hasilnya 151. Sudah paham nak? Nah, coba yang ini lagi. Ini berapa? Pinter, 500 bu. Pinter, karena sini ratusan ya nak. Nah, terus ini 4-nya puluhan, berarti tulis 40. Setelah itu yang 7 ini satuan, berarti nulisnya 7. Terus 400 ini ditulis di mana? Di sini karena ini ratusan. 3 ini puluhan ya. Berarti yang ditulis 30. Terus yang 6 ini satuan, berarti ini 6. Nah, anak-anak harus dihitung yang belakang terlebih dahulu. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. 40 dikurangi 30, berapa nak? 10. 500 dikurangi 400 jadi berapa nak? 100 bu. Pinter. Jadi 547 dikurangi 436, hasilnya 111. Seperti itu ya nak. Nah, anak-anak buka LKS-nya halaman 85 ya, nak. Di sini Ibu akan menjelaskan pelajaran SPDB KD 3.1 dan 4.1. Nah, anak-anak coba dilihat LKS-nya bagian ayo membaca. Nah, di sini ada karya seni rupa. Berdasarkan dimensinya dibagi menjadi 2, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi atau dwimatra merupakan karya seni rupa yang dalam bentuknya memiliki ukuran panjang dan lebar atau luas yang hanya dapat dilihat atau dinikmati dari arah depan saja. Anak-anak, selanjutnya anak-anak buka LKS halaman 85. Di sini ada teknik linier atau menggambar. Nah, teknik linier merupakan cara menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis lengkung. Setelah itu yang kedua ada teknik blok atau menggambar. Teknik blok merupakan cara menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna, sehingga hanya tampak bentuk globalnya atau siluet. Setelah itu yang ketiga, teknik arsir. Teknik arsir merupakan cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti 3 dimensi. Setelah itu yang keempat, teknik Dussel. Teknik Dussel merupakan cara menggambar yang menentukan gelap terang objek gambar menggunakan pensil, gambar yang digoreskan dan posisi miring.
kemudian disapu dengan kertas, kain, atau tangan. Setelah itu, yang kelima ada teknik pointillis, yaitu menggambar dan melukis. Teknik pointillis merupakan cara menggambar atau melukis menggunakan medianya, yaitu pensil, pena, pastel, cat, dan lain-lain, dengan cara dititik-titikkan sehingga membentuk objek gambar atau lukisan. Setelah itu, yang terakhir ada teknik aquarel, menggambar dan melukis. Nah, teknik aquarel merupakan cara menggambar atau melukis menggunakan cat berbahan air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tampak transparan atau tembus pandang. Contohnya, karya dua dimensi yaitu gambar, karikatur, sketsa, lukisan, kartun, siluet, dan sebagainya. Nah, anak-anak, buka LKS-nya halaman 88 ya, Nak. Ya, sekarang kita memasuki pembelajaran 4. Nah, di sini Ibu April akan menjelaskan materi pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Coba anak-anak dilihat di bagian ayo membaca. Nah, di sini Ibu akan membacakan, anak-anak mendengarkan ya. Bacalah teks berikut ini. Hari Senin, Udin ditunjuk oleh ibu guru menjadi pemimpin upacara. Di rumah, Udin sudah berlatih dengan baik. Udin mengucapkan kalimat-kalimat berikut ini dengan lantang. Kepada seluruh peserta upacara, siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Kepada sang merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Nah, di sini di kalimat teks bacaan ini menjelaskan bahwa hari Senin akan diadakan upacara bendera. Nah, si Udin ditunjuk oleh ibu guru untuk menjadi pemimpin upacara. Seperti itu ya, Nak. Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan pelajaran matematika KD 3.3 dan 4.3. Ayo belajar. Dibuka ya halaman 88. LKS-nya dibuka, kita belajar di pembelajaran 4 subtema 3. Nah, di sini di pelajaran matematika ini ada materi menyelesaikan soal cerita yang berhubungan penjumlahan. Contoh, hari ini ayam betina Pak Hikam bertelur 215 butir dan kemarin bertelur 179 butir. Berapa butir jumlah telur hari ini dan kemarin? Nah, di sini ada contoh penjumlahan dalam susunan yang panjang. Sedangkan yang ini susunan yang pendek. Berarti 215 ratusannya 2, berarti tulisannya 200. Terus 1 ini adalah puluhan, berarti 10. Kalau 5 ini satuan, berarti 5. Nah, setelah itu hari kemarin juga bertelur, Nak. 215 itu hari ini bertelurnya 215. Hari kemarin 179. Berarti ini 100 ya, karena 1 ini menempati ratusan. Setelah itu ditambah 70. 7 ini menempati puluhan. Setelah itu ditambah 9. 9 ini adalah
satuan. Cara menghitungnya dari belakang. 5 tambah 9, 14. 10 tambah 70, 80. 200 ditambah 100, 300. Jadi hasil jumlah telur hari ini dan kemarin, ya, telur ayam betinanya Pak Hikam. Jadi jumlahnya berapa? 394. Seperti itu ya, Nak. Ini cara bersusun yang panjang, Nak. Nah, sekarang yang bersusun yang pendek. 215 ditambah 179, hitungnya dari belakang. Gitu ya. 5 ditambah 9, 4. Loh, kok 4 ya, Bu? Harusnya kan 14. Iya, Nak. Karena itu disimpan, 10-nya disimpan. Nah, 10-nya disimpan. Jadi angka sininya 10 di sini. Nah, kalau yang bersusun pendek ini, ya, 215 ditambah 179. 5 ditambah 9, 14. 4-nya di sini, 1-nya di sini. Nah, setelah itu dihitung. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 7, 9. 2 ditambah 1 jadi 394. Seperti itu ya, Nak. Nah, anak-anak, coba dilihat LKS-nya. Halaman 88. Di sini ada soal cerita. Ya, matematika KD 4.3. Soal yang pertama Ibu contohkan. Ayam betina Pak Soleh sejumlah 280 ekor. Ya. Besok Pak Soleh akan menambah ayam betinanya 120 ekor. Jadi, soal ini menjelaskan bahwa Pak Soleh itu punya ayam betina sekarang 280. Ada rencana bahwa besok Pak Soleh akan menambahnya lagi ayam betinanya menjadi 120 ekor. Pertanyaannya, berapa jumlah ayam betina milik Pak Soleh setelah ditambah? Caranya seperti ini. Susunan penjumlahan panjang. Ya. Nah, 280. Setelah itu ditambah lagi 120. Penjabarannya ratusan, 200 ditambah puluhan, 80. Satuannya 0. Setelah itu ratusannya berapa? 100 ditambah puluhannya 20. Satuannya 0. Setelah itu dijumlah. 0 ditambah 0, 0. 80 ditambah 2, 100. Pinter. 200 ditambah 100, 300. Nah, berarti jumlahnya
Bagaimana? 300 ditambah 100 berarti 400. Nah, jadi jumlah ayam betina milik Pak Soleh ya adalah 400 ekor ayam ya, ayam betina. Seperti itu ya, Nak. Nah, buka LKS-nya ya, halaman 89 sampai 90. SPDP KD 3.1 dan 4.1 pembelajaran 4. Coba anak-anak dilihat di bagian ayo membaca. Nah, di sini ada materi tentang warna. Warna merupakan salah satu unsur rupa. Warna membuat karya seni tambah menarik. Kita bisa membedakan berdasarkan kedekatan warnanya. Warna dasar adalah warna primer. Warna primer terdiri dari merah, kuning, dan biru. Setelah itu yang kedua, warna sekunder merupakan campuran dua warna. Dua warna primer, contoh warna merah, bila dicampur dengan warna kuning akan menghasilkan warna orange. Setelah itu, jika kuning dicampur biru akan menghasilkan warna hijau dan lain-lain. Nah, anak-anak buka LKS-nya halaman 89 sampai 90. Masih di SPDP ini selanjutnya ya, Nak. Nah, di sini ada yang disebut kombinasi warna senada. Warna senada dibuat dari suatu warna dan variasinya. Variasinya bisa lebih tua atau lebih muda. Bisa juga warna itu dicampur warna dekatnya. Contoh, kita memakai warna merah. Warna variasinya bisa bermacam-macam. Ada yang merah muda dan merah tua. Warna merah ungu dan merah jingga juga disebut bergradasi. Jadi, jika warnanya yang serasi ya, itu ada warna merah bertemu dengan pink. Tetapi beda lagi kalau jika bertemu dengan warna merah, setelah itu bertemu dengan ungu dan merah bertemu dengan jingga, itu disebut warna bergradasi. Seperti itu ya, Nak. Nah, anak-anak, sekian pembahasan pembelajaran hari ini. Tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak harus tetap belajar. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan anak-anak bisa belajar di sekolah kembali, bertemu dengan teman-teman kembali. Jangan lupa tetap 3M ya. Harus 3M mencuci tangan ya setiap hari. Harus menjaga kebersihan, jangan lupa memakai masker. Sekian dari Ibu April. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.